Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kemarin kita belajar tentang materi paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Namun, setelah saya periksa jawaban dari anak-anakku sekalian, ternyata tentang penulisan paragraf sama sekali tidak ada yang benar. Kemudian, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, belum cukup 5 siswa yang benar. Jadi, untuk kesempatan kali ini, kita kembali belajar tentang paragraf. Kita harus tuntas di sini dulu, kemudian melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas. Kemudian, paragraf juga merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Saya permudah, paragraf adalah kumpulan dari berbagai kalimat. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat? Lihat saja berapa titik dalam satu paragraf. Jika satu titik, berarti satu kalimat, 2 titik, 2 kalimat, dan seterusnya. Kemarin setelah saya melihat jawaban dari anak-anakku sekalian, ternyata masih salah paham ya. Saya memberikan soal tulis 2 paragraf, namun anak-anakku menulis 2 baris. Jadi tolong dipisahkan ya, bahwa paragraf itu bukan baris dan baris bukan paragraf. Paragraf adalah kumpulan berbagai kalimat. Ya, itu saja dulu yang paling penting diingat, bahwa paragraf adalah himpunan dari beberapa kalimat atau kumpulan dari berbagai kalimat. Sebentar saya jelaskan mengenai ciri-ciri paragraf ini ada. Ciri-ciri pertama yaitu letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Jadi perhatikan baris pertama pada satu paragraf, itu barisnya pasti agak masuk ke dalam. Berbeda dengan baris kedua dan seterusnya. Itu 5 spasi yang masuk. Atau setengah sentimeter kalau kita menulis di buku. Setengah sentimeter ya. Kemudian memakai pikiran utama. Ini gagasan pokok itu pasti ada. Dalam satu paragraf itu berarti ada satu gagasan pokok. Jika dalam satu cerita itu terdapat 3 paragraf, berarti 3 gagasan pokok. Yaitu, jika dalam satu cerita terdapat 3 paragraf, berarti juga ada 3 gagasan pokok. Satu gagasan pokok dari paragraf pertama, satu gagasan pokok dari paragraf kedua, dan satu lagi gagasan pokok dari paragraf ketiga. Kemudian ciri-ciri ketiga, memakai pikiran penjelas. Ya, artinya ada kalimat pendukung. Ini kalimat pendukung biasanya berada setelah gagasan pokok. Kalimat kedua biasanya ada pada, bukan biasanya ya, harusnya atau pastinya berada pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Itu memperjelas gagasan pokok. Gagasan pokok ya biasanya berada pada awal kalimat atau akhir kalimat. Kemudian ciri selanjutnya, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokoknya, selebihnya adalah gagasan pendukung, seperti itu. Ya, ini kemarin contoh yang saya berikan ya. Perhatikan, ciri-ciri pertama tadi, baris pertama
penulisannya itu agak masuk ke dalam 5 spasi atau 0,5 cm atau setengah sentimeter. Perhatikan ini ya, perhatikan di musim itu agak masuk ke dalam. Perhatikan ya, ini agak masuk ke dalam. Itu artinya perhatikan berapa baris ia masuk ke dalam. Ada 3. Berarti terdapat 3 paragraf. 1, kemudian 2 ya. Kemudian yang di bawah juga. Nah, perhatikan berarti ada 3 paragraf. Kemudian kita kembali ke paragraf pertama ya. Saya bacakan dulu paragraf pertama. Musim hujan hampir tiba, titik. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti, titik. Mereka berencana membersihkan selokan, titik. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran, titik. Terdapat 4 titik atau terdapat 4 kalimat. Jadi sudah bisa dikatakan paragraf karena kalimatnya melebihi dari 1. Kemudian ciri-cirinya ada apa? Ada gagasan pokok. Kita cari gagasan pokoknya kira-kira apa ya? Untuk lebih gampang, biasanya gagasan pokok itu selalu berada di awal kalimat. Biasa juga ada di akhir kalimat, namun sangat jarang. Perhatikan kalimat pertama yaitu musim hujan hampir tiba. Kemudian kalimat terakhir adalah mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Sekarang kita analisis atau kita nilai, kita bandingkan. Kira-kira yang mana kalimat penjelas atau bukan. Musim hujan hampir tiba. Kita bandingkan dengan mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Oke, di kalimat terakhir sudah jelas sekali bahwa memperjelas ya, bahwa jika selokan sudah bersih, warga tidak akan kebanjiran. Itu memperjelas sekali bahwa ketika musim hujan hampir tiba, pasti ada banjir. Jika ingin menghindari banjir, maka kita harus membersihkan selokan ya. Ini jelas kalimat memperjelas ya, kalimat penjelas. Berarti gagasan pokoknya adalah musim hujan hampir tiba. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada paragraf kedua. Paragraf kedua, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan, titik. Pak Same dan Pak Uding sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan, titik. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Sekarang kita perhatikan atau kita cari tahu gagasan pokoknya. Saya baca dulu kalimat pertama ya. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Kita bandingkan dengan kalimat terakhir. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Oke. Kita lihat yang manakah kalimat penjelas dulu. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Berarti ini sudah jelas ya kalimat penjelas. Pak Nur, kenapa kita tahu penjelas? Langsung saja Pak Nur mengambil sampah-sampah. Artinya Pak Nur mengambil sampah memperjelas ya bahwa memang pagi hari ini kita membersihkan.
dan meletakkannya di gerobak sampah. Berarti gagasan pokok dari paragraf kedua adalah pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Nah, itu gagasan pokoknya. Kemudian kita masuk pada paragraf ketiga. Saya bacakan dulu semua. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Titik. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. 2. Titik. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Titik. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Oke. Kita baca kalimat pertama. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Kemudian kalimat terakhir, kini mereka siap menghadapi musim hujan. Baik. Jelas sekali bahwa di kalimat terakhir dari paragraf ketiga adalah kalimat penjelas. Karena ada pernyataan yang mengatakan mereka siap menghadapi musim hujan. Sedangkan kalimat pertama, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Titik. Kemudian diperjelas, makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Jadi pisang gorengnya siapa yang masak, tehnya siapa yang buat, ibu-ibu. Oke, jadi sudah sangat jelas ya. Kemudian kalimat selanjutnya, mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Oke. Jadi gagasan pokok dari paragraf ketiga adalah setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Baik. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai paragraf, ciri-cirinya. Jadi sebentar setelah kalian mendengarkan video ini, silakan saya berikan tugas, silakan kerja di buku tugasnya. Kemudian setelah selesai fotokan, kirim ke saya ya. Saya mau tahu apakah kalian sudah paham tata cara penulisan paragraf. Sekarang tugasnya, dengarkan baik-baik. Tulislah cerita sebanyak 2 paragraf. Ya, dengarkan baik-baik ya. Tuliskan cerita sebanyak 2 paragraf. Masing-masing paragraf terdiri dari 4 kalimat. Masing-masing paragraf terdiri dari 4 kalimat. Judulnya bebas ya, kalian pilih sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.